bukan karena netizen. Hukum dijalankan bukan karena provokasi. Jadi kalau ada di sini pengacara yang mengatakan kalau dilaporkan Hakim Eman Sulaiman seluruh rakyat bergejolak, saya mau lihat gejolak seperti apa itu. Dan saya bersama dengan tim akan melaporkan ke Komisi Yudisial. Kenapa? Karena itu hak saya untuk menilai apakah putusan hakim ini jalan atau tidak. Saya mau lihat sebergejolak apa masyarakat Indonesia. Dan kalau itu, bahasa itu adalah bahasa yang serius. Artinya ada provokasi yang dibangun melalui forum ini. Yang kedua, saya memberi pesan yang terang benderang kepada Polda Jabar. Lakukan upaya untuk membuat surat ke Badan Pengawas Mahkamah Agung tentang putusan hakim terkait dengan DPO. Apakah dipanggil dulu 3 kali, kemudian diperiksa dulu sebagai calon tersangka, sementara dia DPO. Itu poinnya. Agar kita paham bahwa besok-besok kalau orang DPO dipanggil dulu calon tersangka, dan kalau dia lari baru kita lihat akibat hukumnya seperti apa. Berikutnya kita minta Polda Jabar juga dan atau siapapun masyarakat Indonesia untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tentang putusan ini juga terkait dengan beberapa hal, termasuk contoh, sekuat apa sih Perpol, sekuat apa sih Perkap, sekuat apa sih Perkaba. Oke, baik. Karena itu saya minta kita semua penegak hukum dan masyarakat Indonesia untuk secara logika memandang ini. Kenapa? Karena menurut pandangan saya putusan ini tidak menyelesaikan masalah, tapi masih ada yang harus kita selesaikan. Perkara saudara Peggy sudah dibebaskan, itu hak konstitusional dia. Tapi tidak berarti ada proses hukum yang berikutnya. Bro, memang bukan hukum itu berjalan karena netizen, tapi netizen memberikan informasi, memberi tekanan. Netizen itu adalah wakilnya rakyat, bro. Siapa lagi wakil rakyat yang bisa diharapkan oleh rakyat, yang bisa bersuara lantang? Ya satu-satunya netizen, bukannya DPR, bro, Dewan Perwakilan Rakyat yang selama ini kita pilih. Kita pilih berdasarkan prosedur yang tidak mewakili rakyat, kan begitu, bro. Coba Anda bayangkan seorang calon anggota wakil rakyat di DPR RI, DPRD, itu memerlukan dana besar untuk menyogok suara rakyat. Makanya kejadiannya, ya, perwakilan rakyat yang di DPR itu tidak mencerminkan aspirasi rakyat, tidak membantu rakyat, tidak mampu membantu masalah-masalah kemasyarakatan. Makanya timbul netizen setelah media massa cukup lancar. Facebook, YouTube, TikTok, Instagram. Di sini, bro, tempat wakilnya rakyat. Para netizen, para konten kreator bersuara tentang kesewenang-wenangan aparatur negara, berbicara tentang kesewenang-wenangan pejabat negara, bercerita tentang maling-maling yang ada di negeri ini. Bro, kalau tidak ada netizen, ya, tidak ada masyarakat media, apalagi media independen ini, saya pikir Indonesia semakin kacau. Lama-lama Indonesia bisa bubar, bro, kalau tidak ada para netizen. Kesewenang-wenangan di negeri ini, ya, ketidakprofesional para pejabat negara ini sudah membeku sejak lama, bro. Sudah menjadi gunung es yang siap longsor dan menghancurkan peradaban ini, bro. Saya yakin kalau tidak ada masyarakat netizen, ya, maka rakyat akan semakin terjajah oleh bangsa sendiri, semakin tertindas oleh kesewenang-wenangan pihak penguasa. Nah, masalah Peggy Setiawan tadi, saya melihat ada orang-orang, kelompok-kelompok tertentu, kelompok kecil tapi ya, kelompok kecil, ya,
yang mengisyaratkan agar polisi itu segera menetapkan kembali Peggy Setiawan sebagai tersangka dengan prosedur yang benar. Itu kan ada PK karena dianggap prosedurnya tidak benar, bro. Nah, mungkin di sini ada penggiringan opini. Tapi oke, para netizen akan siap melawan para pejabat kesewenang-wenang ini, para mafia-mafia hukum di Indonesia ini. Ya. Saya konten kreator dan konten kreator lainnya di Indonesia akan siap memperjuangkan kebenaran yang harus diperjuangkan. Monster yang berwujud manusia dengan monster yang berwujud krokodil atau buaya memang beda, bro. Nah, disinilah letaknya. Karena monster-monster manusia ini masih punya malu, ya, masih punya malu, makanya harus ditekan oleh para netizen, diinformasikan, dibuka ke publik. Harapan kita para monster-monster ini masih ada sedikit malu. Nah, kalau memang sudah berwujud krokodil, apa boleh buat? Tidak ada jalan lain. Memang krokodil yang tidak bisa, yang tidak punya peradaban memang harus dimusnahkan, bro. Kira-kira seperti itu. Oke, itu saja dari Pak Gundul.